Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus jamaah pengajian Haji 2018 Kecamatan Baki, para asatid, para ulama, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, semangat untuk bisa hadir di tempat ini, di taman yang disebut Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai taman di antara taman-taman surganipun Allah. Maka mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu, meskipun direwangi dengan keringgingan, ya, meskipun direwangi dengan boyokan dan sebagainya, ya, melawan ngantuk, tapi insya Allah maka duduknya kita di majelis ilmu tidak akan sia-sia. Ya, andaikan kita tidak faham ilmunya, tapi duduknya saja itu sudah memberikan banyak kemanfaatan bagi diri kita. Salah satunya menjadi wasilah, cara agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk min ahlil jannah yang mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surganipun Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya juga penduduk Baki, Pak. Oh, perkenalan ya. Nama saya Muhammad Ridho, ya. Saya aktivitas di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Insan Qur'ani Waru Baki, ya. Kemudian aktivitas yang lain, saya mengajar di 2 universitas. Aktivitas yang lain momong anak-anak, ya. Nah, karena anak saya 4, ya. Lah, pripun? Sendirian, ya. Lah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini aktivitas keseharian saya. Saya tempat tinggal di komplek pondok pesantren, ya, di Insan Qur'ani Waru. Jadi kalau Bapak tahu Kelurahan Waru itu pripun? Selatannya kelurahan, ya, itu ada jalan menuju ke barat, ke timur. Maka masuk ke timur, nanti ada kiri jalan itu depan SD 1 Waru, akan ada pondok pesantren Tahfidzul Quran yang sudah berdiri tahun 2008, ya, hingga sekarang, Pak, ya. Alhamdulillah. Saya itu tempat asli Mbah, bukan asli, ya, tempat dulu singgah Mbah saya di situ, ya. Tapi asli saya daerah Cemani, Pak, ya. Cemani, ya, betul, ya. Saya anak ke-12 dari 14 bersaudara, ya. Dan saya kembar, ya. Nanti kalau jenengan lihat orang seperti saya, ya, maka belum tentu saya, ya. Belum tentu saya. Lah, maka ini sekedar perkenalan, ya, mudah-mudahan semakin menambah keakraban. Karena katanya kalau nggak kenal nggak sayang, gitu, ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu materi yang diminta itu berkelanjutan materinya, ya, yaitu tentang fiqhul muamalah, ya, fikih muamalah. Karena memang bidang kajian saya, keilmuannya memang saya dalam bidang fikih ekonomi Islam, ya. Dan saya mengajar di beberapa kampus juga
mata kuliahnya tentang ekonomi Islam. Ya. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, fikih ini luas. Ya, fikih itu luas. Ketika kita berbicara fikih itu tidak hanya berbicara tentang masalah fikih ibadah, tapi juga ada fiqhul akbar, ya, fikih besar, yaitu yang dimaksud fiqhul akbar adalah kajian tauhid, ya, kajian tentang akidah. Ya, ini yang paling utama, setiap muslim wajib belajar padanya. Karena kalau tidak belajar tentang tauhid, maka bisa jatuh pada perkara kesyirikan. Nah, oleh karena itulah kemudian yang kedua ada fiqhul ibadah, ada fikih ibadah yang sering kita pelajari, sholat, haji, puasa, ya, dan lain sebagainya. Tapi ada pula fikih muamalah, seperti yang berkaitan dengan masalah jual beli, ya, masalah hadiah, masalah praktek-praktek muamalah yang biasa keseharian kita lakukan. Ini adalah bab tentang fikih muamalah. Ya. Nanti ada fikih had dan jinayah, ada fikih tentang munakahat, yaitu tentang pernikahan. Tapi saya hanya membahas tentang fikih muamalah saja. Ya, fikih muamalah. Karena bab fikih ini juga amat sangat luas dalam fikih muamalah. Ya, nanti dari praktek jual belinya, syarat rukun dan sahnya, kemudian sampai kepada wasiat, wakaf dan lain sebagainya. Lah jamaah dimuliakan Allah, ini tentang fikih muamalah. Kenapa fikih muamalah itu penting? Ya, karena salah satu bab yang dibahas di sana adalah tentang jual beli. Dan kulo panjenengan semuanya, saya yakin tidak ada yang tidak pernah berjual beli, betul atau tidak? Ada yang belum pernah berjual beli, saya kasih hadiah. Sama sekali belum pernah beli atau jual, handphone saya boleh dibawa pulang. Ya. Ada? Enggak ada. Ya. Nah, maka setiap diri kita itu pernah berjual beli. Maka Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan yang dinukil oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam kitab beliau Sahih Fiqh Sunnah. Maka Imam Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan bahwa siapapun, ya, yang melakukan praktek jual beli, maka wajib bagi dia, bagi dia untuk mengetahui syarat sahnya jual beli, Pak. Syarat sahnya jual beli. Ya, yang mohon maaf kadang-kadang kita ini sebagian di antara kaum muslimin tidak memahami tentang syarat sahnya jual beli. Ya. Nanti pembahasan tentang jual beli banyak. Ya. Bolehkah jual beli emas secara kredit? Bolehkah tukar rupiah dengan jumlah yang berbeda? Bolehkah menjual dapatnya arisan? Ya. Kemudian mengalah lalu meminta kompensasi? Ya. Bolehkah jual beli dengan cara COD, Pak? Ya. Yang marak di dunia online? Ya, bayar di rumah, tapi sepakat di internet, kan begitu kan? Ya. Apakah itu masuk praktek terlarang? Bolehkah berjual beli di dalam masjid? Ya. Ini adalah bentuk-bentuk muamalah yang kadang-kadang orang tidak memperhatikan. Ya. Mohon maaf, kadang-kadang tanpa ilmu kita ini bisa jatuh pada praktek yang salah. Bahkan saya pernah mendapati satu masjid di kota Solo ini yang melakukan praktek perjudian di masjid, Pak. Ya. Betul, yang mengidekan itu ketua takmir masjid. Dan yang menjalankan seluruh jamaah masjid. Ya. Waktu itu saya diminta untuk ngisi kajian di tempat itu. Ya. Lalu saya diminta untuk tetap. Bab yang saya bahas pas pada saat itu adalah tentang qimar atau maisir. Apa itu? Perjudian. Ya. Ketika selesai kita sampaikan, takmir masjid yang bertanya, Ustadz, kalau definisi pengertian judi maisir itu seperti itu, berarti kami selama ini judi, Ustadz. Lah apa yang jenengan lakukan? Begini, Ustadz, kami meminta para jamaah supaya semangat dalam kajiannya, mereka lebih bersemangat, supaya mereka lebih giat dalam datang ke majelis-majelis taklim dan datang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Maka kami sepakat dengan jamaah masjid untuk mengadakan hadiah umroh. Kan begitu.
Cuman hadiah umrohnya ini kami dapatkan dengan cara iuran. Paham? Jadi kami iuran pokoknya minimal sekian, lebih baik kan begitu. Nanti diundi, tapi bukan bergiliran ya. Kalau bergiliran namanya arisan, paham? Nah, arisan beda lagi. Kalau arisan itu semua orang pasti dapat, paham? Itu bukan judi. Ya, meskipun dengan qur'ah. Qur'ah itu undian, ya, karena semua orang pasti dapat. Nah, maka praktek ini tidak, semua orang belum tentu dapat dan bisa baru 5 kali dijalankan terus berhenti ya tidak masalah. Lah, padahal semua anggota itu iuran. Maka praktek inilah yang disebut dengan perjudian. Dijalankan di dalam masjid. Ya, itu sudah 2 orang yang berangkat umroh karena hadiahnya adalah umroh. Ya. Umroh hasil judi. Diterima atau tidak? Ya. Ketika Imam Fudail bin Iyad ditanya oleh seseorang, wahai Imam, apakah haji saya diterima oleh Allah? Sedangkan sebagian harta yang aku gunakan untuk membiayai berangkat haji itu aku dapatkan dengan cara yang haram. Maka Imam Fudail bin Iyad mengatakan, kalau engkau memiliki pakaian yang terkena najis, lalu engkau cuci, membersihkan najisnya dengan air kencing yang engkau gunakan, apakah akan suci? Maka kata beliau, orang tersebut, ya tidak wahai Imam. Maka kata Imam Fudail bin Iyad mengatakan, begitulah innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Nah, maka ini contoh sederhana bagaimana praktek yang tidak diketahui oleh orang itu ternyata praktek yang salah. Ya. Saya juga pernah mendapatkan perjudian di lingkungan PKK. Ya. Waktu itu saya tanyakan, ini apa ibu-ibu? Ini hadiah hadir Ustadz. Hadiah hadir? Iya. Semua dapat bergiliran? Tidak Ustadz. Pokoknya kita seluruh anggota PKK ini iuran Ustadz, Rp2.000. Waktu itu 2.000 kalau tidak salah ingat. Lalu kemudian kami kumpulkan, maka setiap pertemuan kami belikan 5-6 paket sembako. Maka kemudian diundi agar semakin seru pertemuan tersebut. Nah, maka berarti kalau dapat bisa jadi bulan depan dapat lagi? Oh bisa Ustadz, berarti ada yang nggak pernah dapat? Bisa. Maka saya sampaikan inilah perjudian. Tapi kalau hadiahnya itu dari tuan rumah atau dari orang lain bukan anggota yang ikut undian, maka tidak mengapa. Paham? Bahkan ketika saya jelaskan tentang masalah judi ini, ada salah satu pengurus ketua yang pernah mengadakan jalan sehat ya, di satu daerah ya, pokoknya jalan sehat, tapi dunianya agamis ya, maksudnya jalan sehat waktu itu tentang keislaman ya, entah waktunya 17 atau kapan saya kurang tahu. Itu menyampaikan, loh kami hadiahnya dari iuran para peserta Ustadz, bayar 30.000, 20.000 nanti diwujudkan hadiah kali 1.000 anggota yang masuk, maka 20 juta, maka kemudian kami belikan kipas angin, sepeda gunung, kulkas. Nah, maka itu adalah bentuk perjudian. Ini tidak boleh. Yang boleh kalau hadiah itu berasal dari sponsor. Nah, ini contoh bagaimana ketidaktahuan itu bisa menjatuhkan para praktek yang salah. Makanya Imam Nawawi mengatakan wajib hukumnya orang yang melakukan jual beli itu harus tahu syarat sahnya jual beli. Lawang kadang-kadang rukunnya saja tidak tahu kita ini. Kadang-kadang di sebagian kaum muslimin. Sehingga ada praktek pembeli dan penjualnya orang yang sama. Betul atau tidak? Bisa enggak Pak? Sing dodol nggih sing tuku Pak. Bisa atau tidak? Misalkan saya menjual barang handphone ini milik saya, tapi yang membeli handphone ini juga saya. Bisa enggak tidak? Bisa. Gimana caranya? Itu najasi Pak ya. Itu praktek najasi, artinya pura-pura membeli produknya sendiri kan begitu kan? Ya itu juga tidak memenuhi rukun tapi juga penipuan karena mengelabui orang seolah-olah produknya
dibeli laris ya. Padahal yang beli dia sendiri, itu nggak boleh. Itu ada praktek pengelabuan atau najasi. Tapi ini betul-betul beli, Pak. Betul-betul beli. Tapi yang jual dan yang beli orang yang sama. Ada satu kasus, Pak, ya, yang saya diminta untuk menyelesaikan waktu itu. Ada sebuah perusahaan milik sebuah yayasan, saya tidak sebutkan, nanti jangan tahu, Pak, ya. Di mana salah satu direkturnya yang kebetulan pengurus terkuat di sebuah yayasan tersebut itu menginginkan sejumlah uang, ya. Kalau tidak salah sekitar 400-500 juta, karena dia ingin mendirikan sebuah unit bisnis tersendiri milik keluarganya. Maka dibawalah sertifikat tanah yang dia miliki di Jakarta, itu dijual ke yayasan tersebut. Karena dia itu dewan pembina tertinggi dan juga dia itu sebagai direktur, ya, sebuah unit bisnis yang dimiliki yayasan, maka dia tinggal menginstruksikan kepada bendahara, pokoknya yayasan ini tuku tanahku, wis tak regoni 500, tokno duit ini sertifikatnya. Siapa yang beli, Pak? Dia sendiri atau tidak? Siapa yang jual? Dia sendiri. Berarti kalau dia menentukan harganya, terserah dia, Pak. Mau menawar juga terserah dia. Ini enggak objektif, enggak bisa. Dalam jual beli itu harus ada muta'aqidain, dua pelaku akad. Ada al-ba'i, penjual, dan ada mustari, pembeli. Apa yang terjadi? Dan betul, Pak. Setelah sekian tahun, 5 atau 6 tahun, tanah yang dia dulu dijual ke yayasan, dia sendiri yang menginstruksikan untuk terjadi transaksi jual beli, tinggal dia kasih surat perjanjian jual beli yang dia buat, yang jual dia, yang beli dia, dikeluarkan uang kepada bendahara, maka setiap kemudian 5 tahun kemudian tanah itu ternyata harganya menjadi sangat mahal, Pak. Dan harganya sudah miliaran, di Jakarta, Pak, dan perubahannya sangat cepat. Setelah dia tahu harganya miliaran, ya 3 atau 4 miliar saya tidak tahu, kemudian dia beli kembali, Pak. Ya. Dia kan pengurus tertinggi, Pak. Maka kemudian dia mengatakan, tanah yang dulu tak jual ning yayasan, ben yayasan itu duit cash meneh nyotak bayar 700. Kan begitu kan? Wis lumayan badi 200. Siapa yang menentukan? Dia, karena dia yang beli, Pak. Siapa yang menjual? Ya dia, dia yang mengurus yayasan. Paham? Sehingga ini tidak adil. Ada yang tahu, Pak. Kemudian dicek ke Jakarta, harganya sudah miliaran. Nah, mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena bawahannya, Pak. Lah, maka ini tidak boleh dalam Islam. Makanya kalau menjadi ketua panitia hewan kurban, kalau dia itu diamanahkan uang untuk membelikan hewan, ya kalau dia belikan hewan di tempat dia sendiri, dia harus transaksikan dengan para sahibul kurban. Bukan dia yang menentukan sendiri. Wis tak tukokke sapi kuwe daripada ning wong liya, kan gitu kan. Sing regani ya dia, ya. Sing nawar ya dia, dia yang jual, ya nggak mungkin ditawar. Betul atau tidak? Nah, sing penting nompo resik, nompo spok iki sapimu yukui. Nah, itu nggak boleh, ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka harus ditransaksi. Kalau dia tidak ingin melakukan transaksi sendiri, ya sudah, dia mundur, silahkan serahkan pembelian sapi ke panitia lain. Nah, dia menawarkan jualnya, terserah. Tapi panitia tadi yang membeli wajib memihak kepada sahibul kurban, bukan kepada temannya panitia yang jual sapi, ya. Kalau dia tahu di tempat lain yang bisa dijangkau lebih dekat, harganya lebih murah, sapinya besar-besar, tapi dibeli di tempat panitia itu sapinya kecil-kecil lebih mahal, kok nekat dibeli di situ, maka dia berkhianat, Pak. Kenapa? Karena dia itu wakil. Wakilnya siapa? Sahibul kurban. Seharusnya dia memihak siapa? Ya memihak kepada sahibul kurban. Itu contoh sederhana. Makanya sebuah akad itu ada konsekuensinya masing-masing. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana ilmu itu sangat penting, ya, di dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan hidupnya itu dengan banyak mencari ilmu, Pak, maka apa? Sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tapi ada orang, Pak, saya itu ngisi pengajian di satu daerah, Pak, ya wilayah Mbaki, Pak, tapi saya tidak sebutkan, di satu masjid. Wilayah Mbaki, bukan di Waru, ya, di luar Waru, di desa lain. Itu ada jamaah bapak-bapak, itu menyampaikan begini, Ustadz, menurut saya ngaji itu rasa ndeles-ndeles, Ustadz, ya.
Tahu Pak? Ya. Ngaji itu jangan sering-sering. Sebab Ustadz begini, menurut pemahaman saya, orang kalau tahu karena ngaji itu jadi banyak tahu, nanti ketika dia melanggar apa yang dia tahu, dia malah dosa Ustadz. Tapi kalau dia nggak usah belajar, tidak banyak belajar sehingga tidak banyak tahu, maka dia melakukan dosa, nggak tahu, maka nggak dosa Ustadz. Luar biasa, ini rumus dari mana? Ya atau tidak? Nah, ini mengerikan pemahaman seperti ini. Ya. Ini tidak benar. Ya kalau Anda ahlul fatrah, tidak ada ustaz, tidak ada undangan pengajian, tidak ada majelis taklim, jenengan tidak tahu karena jenengan Tarsan ya atau tidak, itu di hutan nggak ada majelis taklim, ya silahkan, itu karena ketidaktahuan. Tapi kalau kita itu berada di lingkungan yang banyak majelis taklim, banyak undangan pengajian, banyak kajian ilmu, kita tidak mau mencari tahu, apalagi niat sejak awal itu tidak ingin cari tahu. Saya pernah menghadiahkan sebuah buku, judulnya Minhajul Muslim. Saya kasihkan kepada seseorang. Apa jawabnya? Wis rasah Mas, aku mocong ku malah ngerti aku uripku rekoso kan begitu kan? Iki ra entuk kan begitu kan? Ya. Sampai ada beberapa jamaah yang ikut kajian saya karena saya fikih muamalat. Itu Ustadz, beberapa bapak-bapak takut hadir lagi Ustadz. Ternyata ini haram, yang ini haram. Ternyata ini enggak boleh, ini enggak boleh. Hidup kayak susah Ustadz. Akhirnya enggak jadi meneruskan ikut kajian. Iya itu urusan mereka. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa sesungguhnya sifat orang munafik itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nanti saya lupa ayatnya, bahwa salah satu ciri orang munafik Allah sebutkan, jika Allah menetapkan satu hukum, satu ketetapan, lalu kemudian dia terlanjur tahu, dia tidak senang. Ngerti aku merang ngerti kan begitu kan? Itu salah satu ciri orang munafik. Itu Allah sebutkan. Apalagi niat tidak mau belajar, itu sudah paham, fatal. Ya, nanti kita berkilah, berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak tahu kalau ini haram. Lah, bukankah dulu ada undangan pengajian bujurnya ini kan begitu kan? Kita nggak bisa jawab. Bukankah di tempatmu ada kajian? Bukankah Rasulullah telah memerintahkan ilmu sebelum beramal? Maka ada kaidah usul fikih, para ulama sepakat al ilmu qabla al amal, ilmu itu wajib harus ada sebelum beramal. Enggak mungkin panjenengan sholat duha tanpa tahu tata cara sholat duha, berapa rakaat, kapan dikerjakan, cara menghadapnya, kan enggak mungkin Pak, ya atau tidak? Begitu pula kalau orang jual beli, kata Imam Nawawi, wajib dia tahu syarat rukun sahnya jual beli. Apalagi dia pedagang, maka wajib dia belajar ilmu fikih muamalah. Kalau hanya jual beli saja mungkin hanya rukun jual beli cukup Pak. Tapi kalau dia sudah jadi pedagang, pengusaha, wajib dia belajar tentang fikih muamalah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Manittajara qabla ayyatafaqqaha fid-din faqad irtatama fir riba." Barang siapa yang melakukan praktek perniagaan, menjadi pengusaha, menjadi pedagang, tetapi tidak belajar tentang fikih muamalah, artinya dia tidak mendalami tentang fikih dagang, maka kata Ali bin Abi Thalib, faqad irtatama fir riba, maka dia akan jatuh pada praktek riba. Tsummartatom, dia akan terus terjerumus padanya. Dan ini berat. Karena begini, harta yang kita dapatkan itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, betul atau tidak? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan beranjak kaki anak keturunan Adam ketika dia sudah menghadap Allah, kecuali akan ditanya tentang 5 perkara. Apa itu? An umri fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Saya tidak membahas umur. Wa an syababi fima ablah, tentang masa mudanya dia gunakan untuk apa. Dan yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya. Min ainak tasabahu, dari mana dia dapatkan. Wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Jadi dari 5 pertanyaan itu ditanya tentang 2, yaitu tentang harta. 2 itu ditanya tentang harta. Makanya kadang-kadang saya membayangkan, ya tadi saya mendapatkan WA dari seorang ustadz, ya. Dia menyampaikan, dia menyuting seseorang bapak tua yang dia jualan keliling, jualan barang-barang rumah tangga, dibawa keliling jalan gitu. Dia kemudian ketika ditanya dari mana, kemudian pendapatnya berapa, ya, dia mengatakan yang penting halal Pak, ya, yang penting halal bagi saya.
Yang penting keluarga saya kami berikan harta yang betul-betul halal. Makanya kadang-kadang saya membayangkan bagaimana nasib orang-orang kaya, Pak, ya. Yang kadang-kadang mendapatkan harta tidak mempedulikan dari mana harta itu mereka dapatkan. Mohon maaf ya, saya sering mencoba untuk menanyakan ya, karena kadang-kadang saya diundang di pengusaha-pengusaha kaya, Pak, ya. Kemarin saya diundang pengusaha yang rumahnya itu satu patok sawah, Pak, ya. Jadi satu patok sawah itu dibuat satu rumah, yang rumah dirinya, Pak. Itu saking sugih ya. Kemudian ada juga yang punya banyak perusahaan, Pak. Banyak perusahaan. Perusahaan dia miliki, bahkan ada yang memiliki 20 perusahaan lebih. Ya. Itu saya tanyakan. Bukan langsung ke orangnya, saya tanyakan kepada tangan kanannya yang mengadakan pengajian, yang kebetulan tangan kanan si pengusaha. Saya sampaikan begini. Apakah beliau dalam berusaha itu bersinggungan dengan bunga? Saya tanyakan. Ya. Maka beliau mengatakan, wah iya Ustaz. Ya, iya. Ya enggak ada utang, utangnya aja ratusan miliar Ustaz, ya. Utangnya itu ratusan miliar. Memang asetnya triliunan, tapi utangnya ratusan miliar. Tapi sedekahnya luar biasa Ustaz. Kan begitu. Mari kita bandingkan dengan kehidupan para sahabat, para ulama salaf, ya. Mereka itu mengatakan begini. Demi Allah, meninggalkan 1 dirham harta yang syubhat, Pak. Syubhat itu apa, Pak? Meragukan, bukan haram, Pak. Kalau haram kan jelas haram, ya. Ini tidak jelas haramnya, tidak jelas halalnya, artinya syubhat. Meninggalkan 1 dirham hasil harta yang masih syubhat, itu lebih kami perjuangkan untuk ditinggalkan, tidak boleh masuk dalam kehidupan kami, daripada mengejar berinfak 1000 dinar, Pak. 1 dinar itu sekitar 4 juta. Kalau 1000 dinar 4 miliar. Jadi para sahabat, para ulama dulu itu lebih menekankan meninggalkan harta syubhat daripada dia mengejar untuk berinfak 4 miliar, Pak. Faham saya maksudkan, ya? Ya, artinya mereka lebih takut dengan harta haram. Makanya sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu ketika tertelan satu makanan masuk ke dalam perut beliau, ternyata makanan itu hadiah dari mantan budak beliau yang kemudian ternyata pekerjaannya haram, dia dapatkan dengan cara yang haram, yaitu meramal, mendukun. Maka kemudian langsung beliau mutahkan, sampai putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kasihanilah dirimu ya ayah, irham, kasihatilah dirimu, kata putrinya. Udah cukup, nggak usah dipaksakan keluar terus, sampai wajahnya memerah, beliau paksakan keluar, masukkan jarinya, bahkan yang tersisa digigit itu, dikureti sampai habis, Pak. Maka sampai kemudian Abu Bakar mengatakan apa? Demi Allah, kepada putrinya, bahwa sesungguhnya aku akan mengeluarkan sisa-sisa makanan yang dalam tenggorokanku ini, kata beliau, meskipun keandekan tidak mau keluar kecuali dengan keluarnya berbarengan dengan nyawa saya akan lakukan, ya. Karena sungguh kekasihku Rasulullah mengatakan daging yang tumbuh dari harta yang haram itu lebih pantas tempatnya adalah di neraka, dan saya tidak mau merasakan neraka, kata Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dia berusaha keras untuk mengeluarkan harta tersebut. Itu yang itu pemberian, Pak, bukan didapatkan dari pekerjaan haram, tapi beliau mengkhawatirkan itu adalah harta haram masuk ke dalam dirinya. Nah, ini para sahabat, para ulama lebih meninggalkan harta syubhat meskipun nilainya 1 dirham daripada mengejar berinfak 1000 dinar 4 miliar. Tapi orang-orang di zaman kita ini, Pak, mohon maaf, pengen selak suge, pengen dang suge, nabrak-nabrak rapopo, yang penting diukai sedekai. Prinsipnya kan beda, Pak. Gitu? Iya, beda, jauh berbeda, Pak. Padahal setiap harta itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada Allah tabaraka wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa yang melakukan satu kebaikan, dia akan melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan buruknya, harta haramnya, maka dia pun juga akan mempertanggungjawabkan. Kadang-kadang mohon maaf, orang-orang yang mungkin, bukan berarti semua orang kaya begitu, tidak, tetapi orang-orang yang hartanya banyak kadang-kadang banyak bersinggungan dengan hal yang haram, betul atau tidak? Makanya Rasul perintahkan banyak bersedekah padanya, tetapi tetap bagaimana menjauhkan dirinya dari harta haram, Pak, ya.
Saya pernah menjelaskan tentang satu pekerjaan, tapi tidak saya jelaskan di sini. Yang ini kemudian pekerjaan ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama, dan saya menjelaskan bagaimana pandangan para ulama yang lebih rajih. Kemudian ternyata ada jamaah yang pekerjaannya yang saya sebutkan, Pak. Lalu kemudian dia datang kepada saya, Ustaz, apakah betul pekerjaan saya haram? Ya begini, saya jelaskan tadi seperti itu. Pendapat begini ada yang membolehkan, tapi dengan syarat-syarat begini. Coba jenengan cek pekerjaan jenengan itu di lembaga jenengan, apakah bukan di lembaga ribawi, ini beda lagi pekerjaan yang, tapi saya tidak sebutkan. Itu apakah kemudian sesuai dengan persyaratan yang diamanahkan oleh ulama yang membolehkan dengan pekerjaan itu. Kata beliau, enggak ada satupun ustadz yang memenuhi syarat. Ya sudah, terserah jenengan, itu kehendak jenengan. Maka kata orang, insyaallah Ustaz, hari ini saya keluar dia dari pekerjaannya. Ya, bukan berarti saya menjadikan banyak pengangguran, tidak. Tapi menjadikan bagaimana orang untuk mencari selamat masing-masing. Karena sesungguhnya hidup kita itu sangat singkat. Betul atau tidak? Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, setiap pagi hari beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kenapa Rasulullah minta ilmu yang bermanfaat sebelum minta rizqan thayyib, rizki yang thayyib? Karena rizki yang thayyib itu bisa didapatkan kalau dengan ilmu. Mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik dan mana yang buruk, semua butuh ilmu. Kalau enggak tahu ilmunya, bisa jadi pekerjaannya, penghasilannya itu dari yang haram tanpa dia sadari. Bahkan ada seorang bapak-bapak jamaah haji itu menyampaikan kepada saya ketika saya ngisi di jamaah pengajian, itu disampaikan, Ustadz, saya kemarin berangkat haji, alhamdulillah sudah pulang Ustadz. Tapi beberapa teman saya mengatakan saya suruh ngulangi haji saya. Memang kenapa? Katanya haji saya enggak diterima. Kenapa enggak bisa diterima? Kok bisa mereka menjustifikasi? Katanya harta saya haram Ustadz. Lah jenengan hartanya haram enggak? Saya tanya. Enggak Ustadz, saya halal insyaallah Ustadz. Lah apa pekerjaan jenengan? Saya beternak Ustadz. Beternak apa? Babi Ustadz. Ya. Lalu saya tanya, jenengan beternak babi? Iya Ustadz. Kan di dalam Al-Quran kan hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir, adalah memakan daging babi Ustaz. Saya enggak memakan Ustaz, saya cuma jualan, kan begitu. Ya. Maka Pak, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanuhu. Allah itu jika mengharamkan sesuatu untuk kemanfaatannya, maka Allah haramkan pula untuk diperjualbelikan. Ya enggak bisa Pak. Loh, enggak boleh Ustaz, berarti enggak boleh. Lah dulu saya ternak sapi, kadang untung, kadang rugi Ustaz. Ternak kambing apalagi ya. Sekarang babi itu makanannya enak, mudah, apa aja mau ya. Kemudian cepat besar, sekali beranak banyak kayak kelinci. Lah ini kan menguntungkan sekali Ustaz. Iya, tapi itu godaan Pak ya. Godaan. Itu yang di mana? Belakang RRI itu ya cantik-cantik mungkin ya. Mungkin saya nggak pernah ke sana, maksudnya nggak pernah survei ke sana. Ya menarik, apakah kemudian enggak diambil mubadzir? Ya itu adalah godaan setan, kan begitu. Maka bagaimana kita menjaga diri kita? Karena hidup ini, dunia ini adalah sebuah ujian. Nah, makanya jamaah dimuliakan Allah, pentingnya ilmu agar kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram dan mana yang halal, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kenapa minta rezeki yang thayyib terlebih dahulu sebelum amal yang diterima? Kata para ulama menyebutkan, ya, salah satunya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau sebutkan karena rizki yang haram atau harta yang haram itu bisa menjadi penyebab amal seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah hadis yang cukup menjadi perenungan bagi kita semuanya, ya. Karena dunia kita sekarang ini luar biasa, Pak. Ya, mencari harta yang mudah, tapi bersinggungan dengan harta yang haram itu cukup sangat mengkhawatirkan. Nah, ada yang jadi pejabat Pak, ya, kemudian menariki pungutan-pungutan liar Pak, ya atau tidak? Saya jadi lurah misalkan, atau saya jadi camat misalkan. Dulu saya jadi camat entah orang miliar misalkan, ya. Maka kemudian ketika ada orang bangun, Mas, mana ininya, IMB-nya misalkan. Padahal bukan urusan dia IMB, ya tidak. Misalkan Pak, kalau ada insya Allah di Indonesia mudah-mudahan nggak ada Pak. Ya. Mana IMB-nya? Nggak ada Pak.
bangun di sini 2 juta mas, nguruk tanahnya sendiri 20 juta, itu ada Pak. Nah makanya hal itu adalah pungutan liar dan Rasulullah sudah mengancam keras. Apa? Inna sahibul maks finnar, sesungguhnya pemungut pajak itu terancam masuk neraka. Memang sahibul maks itu menjadi perdebatan, apakah pemungut pajak resmi atau liar. Para ulama sepakat bahwa yang liar itulah yang jelas terancam, yang resmi itu yang kemudian perlu penjelasan panjang Pak. Ya saya tidak sebutkan sekarang karena insya Allah nanti kita juga akan sampai ke sana kalau mau membahas tentang fikih muamalah muasirah. Ya, karena pajak di dalam zaman Rasul tidak ada yang diterapkan kepada kaum muslimin. Kalau diterapkan kepada non muslim ada Pak, ada kharaj, ada uruf, ada urus, kemudian ada kharaj, ada fa'i, ada jizyah, ada. Tapi kepada kaum muslimin tidak pernah diberlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hanya diambil zakat. Tapi pembahasannya itu panjang, saya hanya bahas dulu tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan orang yang itu kadang-kadang sangat dekat bersinggungan dengan yang haram. Ya, alasannya untuk balik modal. Lah siapa suruh milih jago diri keluar modal Pak? Orang jago kan, mohon maaf, saya pernah melihat spanduk di Solo ini beberapa tempat itu tompo amplope ojo coblos wonge, betul atau tidak Pak? Betul Ibu. Itu memfatalkan Pak, itu enggak benar. Betul Pak, itu menyesatkan. Kenapa? Karena menerima uang dari para calon itu sudah riswah Pak, itu suap. Ar-rashi wal murtasi finnar, yang menerima dan yang memberi itu dua-duanya terancam masuk neraka Pak. Meskipun jenengan nompo mboten dicoblos wonge tetap terancam neraka Pak. Kenapa? Karena menerimanya itu adalah suap Pak. Contoh misalkan ya, coba ini ilustrasi sebenarnya supaya kita bisa menjelaskan logikanya. Contoh, kalau ada orang dia kemudian keluar duit 2 miliar Pak untuk jadi camat misalkan, atau jadi lurah, keluar duit 2 miliar. 2 miliar yang lurah Pak nggih. Ya, kelasnya lurah Pak, 2 miliar. Orang diberi Pak, tapi ternyata yang dikei sing akeh-akeh dura nyoblos Pak. Tapi ternyata dia sendiri bermain perhitungan sehingga dia menang Pak, tanpa mungkin banyak orang mencoblosnya, tapi dia menang. Karena dia menang, otomatis ketika jadi lurah atau camat dia harus balik modal, betul atau tidak? Karena sudah keluar duit 2 miliar yang jenengan terima itu, yang masyarakat terima, bukan jenengan, mohon maaf, yang masyarakat terima Pak. Lah, maka otomatis masyarakat yang menerima itu menjadi wasilah, jalan orang itu berkorupsi karena sudah keluar banyak modal. Coba semuanya menolak, mohon maaf Pak, saya nggak mau Pak. Dah, jenengan kalau nyalon saja nggak usah pakai bayar apapun, sudah selesai. Ketika dia nggak keluar duit apa-apa, maka motivasi untuk korupsi lebih kecil, ya atau tidak? Wah, aku dadi lurah ra keluar duit blas, durah gelem dikei kan misalkan, kan seperti itu ya atau tidak? Hingga ketika jadi lurah lebih aman Pak. Ya apa menjaluk ora akeh Pak nggih. Ya. Tapi kalau 2 miliar Pak, wah luar biasa Pak. Betul, setiap rumah diminta, orang nguruk diminta, minta izin tanda tangan, minta ada nilainya. Itu naudzubillah berat. Itu betul-betul terancam neraka. Inna sahibul maks finnar. Apalagi dia itu seorang yang paham tentang agama tapi nekat melakukan itu. Naudzubillah, itu naudzubillah. Lah maka jamaah ini contoh sederhana. Makanya kadang-kadang seolah-olah harta haram itu menjadi hal yang biasa kadang-kadang di sebagian masyarakat kaum muslimin. Padahal itu sangat mengerikan. Jangan pernah membaca sebuah hadis tentunya, satu kisah tentang syahidnya seorang pemuda Pak. Jadi ada seorang pemuda maju bertempur bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam lalu meninggal Pak. Ketika meninggal para sahabat yang lain kemudian melakukan prosesi penguburan. Lalu kemudian mengucapkan tahniah, selamat kepada keluarga, selamat ya anakmu syahid, kan begitu kan? Kalau kita kan sabar nih Mas nggih, kan begitu. Kalau sahabat tidak Pak, selamat nggih Pak nggih, jen anake syahid, kan begitu kan? Artinya selamat ya anakmu mati, kan begitu kan? Lah betul Pak. Kenapa matinya syahid Pak? Diberikan ucapan selamat. Makanya Umar bin Khattab itu mengirimkan anaknya ke pasukan medan pertempuran, mulai urip terus dimarahin sama Umar. Ya. Wahai Abdullah, itu si fulan anaknya wafat, si fulan anaknya wafat, itu dia sendiri pamannya wafat, pamanmu juga wafat di medan pertempuran, kamu tak kirim kok pulang terus dalam keadaan hidup, apa kamu tidak minta doa syahid? Maka kata Abdullah, wahai ayah, saya minta doa syahid, cuman Allah mentakdirkan saya belum syahid. Maka ayahnya baru lega, khawatir anaknya tidak minta syahid Pak. Ya.
Padahal bapaknya sudah berdoa, ya Allah matikan anakku dalam keadaan syahid Pak. Ya. Kalau kita pripun Pak? Oh, ya Allah mudah-mudaha mulai selamat kan gitu Pak nggih. Anakku lenang kan gitu. Tak cilik tak openi mati ning medan pertempuran. Ya. Nah, ini bedanya kita dengan para sahabat. Lah, maka jamaah dimuliakan Allah, ketika selesai dikuburkan, Rasulullah datang lalu mengatakan orang ini sedang diazab oleh Allah tabaraka wa taala. Semua sahabat heran, "Ya Rasulullah, dia mati syahid ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, karena sesungguhnya orang ini diazab oleh Allah karena ketika dia perang, saya lupa dalam peperangan satu peperangan ya, itu beliau mengambil baju dari harta ghanimah yang sudah selesai perang Pak, dikumpulkan sama Rasulullah, belum dibagikan dia sudah ngambil duluan Pak. Mau kelambi Pak, kalau bukan emas, bukan perhiasan, bukan, cuman kelambi lewer, mungkin pasukan perang ya musuh kelambine terlepas atau kemudian dilepasi dikumpulkan di situ, kemudian Allah kisi jelek ya tak anggo wae lah, anggo perang kan ya tak anggo perang Pak, itu diambil sama dirinya. Ternyata itu menjadikan Allah tabaraka wa taala mengadab dirinya. Maka ketika Rasul mengatakan itu, tiba-tiba dua orang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sambil dia melepas sandalnya dan gemetar di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, dicopot itu tali sandalnya Pak. Ini tali ya Rasulullah, juga aku ambil pada saat harta ghanimah itu belum dibagikan. Jadi ada harta ghanimah, ternyata ada tali klewer Pak. Ngelewer tali itu diambil sama dia, dibuat tali sendal perangnya Pak. Itu ternyata ketika dia mendengar kasus tentang orang diadab karena baju perangnya itu diambil dari harta yang haram, dari itu harta ghanimah yang belum dibagikan, maka orang pun kemudian melepaskan tali sendalnya sampai Rasul mengatakan, dua tali sendal ini yang bisa menghantarkan kalian ke neraka jahanam. Ya. Maka kemudian orang itu menangis dan bertaubat kepada Allah dan dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa berat sebuah harta. Meskipun bukan berarti kalau sudah terlanjur langsung masuk neraka, pasti juga belum tentu kan begitu, karena Allah itu Maha Pengampun. Tetapi sebuah peristiwa itu menjadi pelajaran yang penting dan besar bagi kita, agar kita tidak sembarangan di dalam mendapatkan harta. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita satu hadis yang panjang, yang singkatnya matannya itu disebutkan oleh Rasulullah bahwa ar-rajulu yutilu safar ash'atha akbara yamuddu yadahi ila sama ya rabbi wa mata'amahu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kata Rasulullah, ada orang yang melakukan safar yang sangat panjang, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit untuk memohon kepada Allah. Yang ketiga, orang tersebut mengatakan ya Rabbi sebelum dia berdoa. Tiga kondisi yang doa orang ini sangat mustajab. Dia safar, berarti musafir Pak. Padahal tiga doa orang yang sangat mustajab, salah satunya adalah ad-da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Maka kalau jenengan safar kemanapun, ke Jogja, ke Surabaya, manfaatkanlah perjalanan itu banyak berdoa Pak, karena itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab. Kemudian orang ini mengangkat kedua tangan. Dalam hadis qudsi, Allah malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangan, dia pulang dengan tangan kosong, maka Allah akan memberinya. Yang ketiga, dia bertawassul dengan rububiyah Allah, ya Rabbi, dan itu masyru', sangat dianjurkan. Tiga kondisi yang seharusnya doanya diterima oleh Allah, tapi apa kata Rasulullah? Wa mata'amahu haramun, makanannya terdapat makanan yang haram. Wa mashrabu haramun, minumannya terdapat minuman yang haram. Wa malbasu haram, dan pakaiannya, ini membantah Pak, sebagian orang mengatakan duit haram sih penting aja dipangan, tuh kok ke mobil, tuh kok ke motor, tuh kok ke kelambi rapopo. Ini ngawur Pak. Karena Rasulullah sendiri mengatakan wa malbasu haram, pakaiannya pun terdapat pakaian yang haram dan dia gunakan untuk sholat. Ya, maka untuk berdoa, maka kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana doanya akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, sampai Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya menyampaikan pendapat Ibnu Abbas Pak, bukan pendapat saya, bukan, tapi pendapat Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, muridnya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, orang yang langsung didoakan langsung oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ibnu Abbas ini
ulamanya para sahabat, sampai ahlul halli wal aqdi yang dimiliki Umar bin Khattab itu sampai menghadirkan Ibnu Abbas padahal beliau baru usia 14 tahun pada saat itu, tapi duduk bersama para tokoh ulama-ulama para sahabat. Itu saking keilmuan Ibnu Abbas yang sangat dihormati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Apa pendapat beliau? Beliau mengatakan begini, dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Kabair, seseorang yang menghadap Allah dalam solatnya tetapi masih terdapat makanan, minuman, pakaian yang haram dan dia belum bertaubat, karena taubat itu menghentikan kan gitu. Dia masih saja melakukan praktek itu, maka kata beliau, Allah tidak akan menerima solat hamba tersebut. Sahnya sah Pak, tapi tidak diterima. Tapi ini pendapat Pak, pendapat Ibnu Abbas. Saya tidak mengatakan hadis, tapi pendapat Ibnu Abbas. Tapi kita harus paham, yang berpendapat ini bukan ustadz zaman sekarang, bukan Pak, tapi ulamanya para sahabat. Ya, maka dari itu sangat kehati-hatian bagaimana saya kalau membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu, bagaimana menjaga diri mereka dari harta haram. Kita itu nggak ada apa-apanya Pak, betul. Sampai ada seorang itu bertanya kepada ulama, seorang pedagang muslim yang soleh, wahai ulama, saya ingin bertanya karena aku khawatir aku mengambil harta dengan cara mendolimi orang. Apa? Saya itu biasa menenun kain, pakaian yang saya itu biasanya pakai lampu minyak. Nah, suatu ketika ada sinar rembulan yang begitu terang, yaitu bulan purnama. Ya, maka saya matikan lampu minyak dan saya gunakan untuk menenun cahaya tersebut. Nah, bolehkah saya menjual hasil tenun antara yang menggunakan lampu minyak dengan menggunakan lampu terangnya rembulan? Itu bolehkah saya jual dengan harga yang sama? Kalau bahasa kita kan ngomongin dadak ditekokke Pak nggih. Sing penting didol tok badhe ya bar kan begitu. Ya kan begitu kan? Itu saking hati-hatinya para orang-orang terdahulu dalam mendapatkan harta, Pak. Sehingga beliau bertanya seperti itu, maka ulama pun bijak menjawabnya. Beliau mengatakan, ya engkau lihat saja apakah hasil dengan cahaya rembulan dengan hasil dengan cahaya lampu yang ada biayanya itu apakah sama atau beda. Kata beliau, insya Allah sama wahai ulama. Maka kata, boleh engkau jual dengan harga yang sama, tapi kalau berbeda lebih baik engkau jual dengan harga yang berbeda supaya tidak mendolimi mereka. Ini sampai seperti itu antara ulama dengan umat mereka, sehingga keterjagaan dari harta yang haram itu betul-betul sampai ada satu kisah yang disebutkan oleh para ulama, kisah satu negeri yang betul-betul bertakwa orang-orangnya. Jadi orang-orang itu bertakwa semuanya, sehingga ketika ada penguasa, gubernur atau mungkin satu penguasa di situ ditempatkan oleh raja di situ dan penguasa itu berbuat dolim, maka rakyatnya berdoa semua mengangkat kedua tangan, itu bencana langsung terjadi kepada penguasa tersebut. Sampai sang raja itu heran, ini piye carane menaruh tangan kanan atau penguasa di bawah dia di daerah tersebut sehingga dia bisa mendolimi rakyatnya tanpa terjadi bencana. Maka penguasa baru dihadirkan dan dia punya cara. Disuruh penduduk negeri tersebut untuk menaruh satu telur, Pak. Ya. Jadi semua itu suruh naruh telur di tanah lapang. Taruh itu telur, taruh. Kita ditaruh. Setiap orang harus menaruh satu telur, wajib itu. Kan mereka pikir kan nggak ada unsur yang haram, Pak ya. Taruh itu telur. Setelah itu sehari 2 hari kemudian, lalu sang penguasa baru di tempat itu mengatakan, sekarang ambil telur kalian, kan Pak. Nah, telurnya podo Pak, mboten ditandani Pak. Akhirnya yang satu ngambil telur yang lain pun ngambil telur yang lain, merasa pokoknya jiko siji bar. Ternyata setelah dia mengambil telur yang kadang-kadang bukan haknya, bukan telurnya Pak. Lalu mereka penguasa itu melakukan kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan yang mendolimi, lalu mereka mengangkat kedua tangannya, nggak pernah dikabulkan lagi Pak. Ya. Itu sampai seperti itu. Seorang ulama berkisah tentang bagaimana cara mentidak ijabainya doa-doa kaum muslimin, Pak. Kadang kita ini sudah berjuang mati-matian, Pak. Allahu Akbar, paling depan, Pak. Ning dompetnya ada kartu kredit, Pak. Betul atau tidak? Mengerikan, Pak. Ya, maka ini yang kadang-kadang kita ini tidak menyadari, Pak. Apakah kita ingin menginginkan sebuah kemenangan bagi kaum muslimin, sedangkan kita sendiri belum layak untuk dapat kemenangan, Pak. Kenapa Allah memberikan kekuasaan kepada Muhammad Al-Fatih sehingga bisa menembus benteng Konstantinopel, Pak? Padahal para panglima sebelumnya nggak ada yang bisa, Pak. Kenapa?
Karena ketika itu Muhammad Al-Fatih ingin menunjukkan bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada mereka itu pantas. Apa? Beliau menyatakan, siapa berdiri di hadapan pasukannya, dia mengatakan, siapa yang sejak balik itu belum pernah meninggalkan sholat sunnah, maka silahkan berdiri. Pasukannya mayoritas berdiri semua, Pak. Ya. Jadi nggak ada yang duduk, ada yang duduk tapi sangat sedikit. Siapa yang tidak meninggalkan puasa sunnah Senin Kemis selama sejak dia balik sampai hari ini kita berperang di medan pertempuran, silahkan tetap berdiri. Yang meninggalkan duduk, itu yang duduk sedikit pula, Pak. Siapa yang selalu menjaga sholat malamnya, silahkan tetap berdiri sampai hari ini kita bertempur. Dan mayoritas separuh itu sholat malam sejak dia balik, Pak. Maka layak, Pak, untuk mendapatkan kemenangan. Nah, kita itu tidak melayakkan diri untuk mendapatkan kemenangan. Ya nggak mungkin, Pak. Sebuah kemenangan itu semuanya urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita benahi dulu diri kita. Mau perjuangan sehebat apapun, kalau masyarakatnya masih berat untuk mendapatkan kemenangan, ya berat, Pak, untuk menang, Pak. Ya, maka inilah yang kadang-kadang medan dakwah masih berat, Pak. Tapi alhamdulillah menunjukkan satu pergerakan perubahan yang sangat besar, Pak. Terutama di Asia, di negara-negara Amerika, Eropa. Dan mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik. Demikian jamaah dumiakan Allah. Ini terlalu bersemangat, Pak. Ya. Ini habis ngecas, Pak, soalnya, Pak. Ya. Nah, demikian mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Biasanya ada sesi tanya jawab, masih ada waktu mungkin 5 menit atau 10 menit sebelum adzan. Adzannya jam berapa? 6 menit. Jam 3 lebih? Oh, lebih 5, masih 10 menit ya. Ada pertanyaan saya persilahkan, Pak ya. Monggo, silakan. Nggih. Nggih. Dicarikan buku panduan. Oh, buku panduan. Oh, nggih. Skema masalah ini sangat penting. Nggih. Jadi kita nanti di setelah kita juga ikut nyimak panduan. Oh, nggih. Jadi mohon misalkan buku panduan. Sebenarnya kita suruh membeli harganya berapa, kita insyaAllah siap. Oh ya. Ya, jazakumullah khair. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang saya berikan buku panduannya, Pak. Artinya bab-bab yang akan dibahas seperti apa, kemudian materinya seperti apa. Insyaallah kita berikan, yang mudah-mudahan itu memudahkan. Ya. Nanti sejak pribun. Kalau misalnya bisa, kalau tidak ada bukunya cukup lembaran udah apa nanti kami gandakan. Nggih, nggih. Insyaallah. Oh, nggih. Misalnya untuk berikutnya gitu. Iya. Misalnya ada selebaran semacam apa? Slide itu ya. Misalnya. Oh, nggih. Kalau buku ya tidak apa-apa lah gitu. Nanti Iya. kita beli misalnya gitu. Nggih. Tapi kalau tidak ada selebaran nanti kita gandakan tidak apa-apa. Oh, nggih. Nggih, insyaallah. Ada yang lain monggo silakan. Bismillah. Iya. Iya. Apakah hadir itu ada iuran peserta? Boleh, tidak ada masalah. Tidak mengapa. Kenapa? Iya. Iya. Tapi apakah hadiah dari undangan temanten itu dibeli dari iuran anggota? Kan enggak. Ya, kalau enggak maka enggak apa-apa. Ya, nggih. 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 Ada yang lain? Monggo silakan. Iya. Oh ya, terima kasih. Ya. 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 Pertama, bagaimana dengan arisan?
Bukankah arisan itu juga diundi? Pertama yang harus difahami bahwa tidak semua undian itu pasti judi, tidak, Pak ya. Rasulullah pun pernah mengundi, Pak, istrinya untuk diajak melawat ke luar negeri, maka tidak mungkin dibawa semuanya, maka supaya adil diundi nama-nama mereka. Keluarlah Aisyah, maka sudah berangkat Aisyah dengan Rasulullah. Maka menunjukkan itu boleh selama tidak mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kalau saya itu mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, seperti di kampung-kampung, Pak, itu ada kotak kaca boneka itu, Pak ya. Beli koin 1000, masukkan, pencet, ambil boneka, dapat beruntung nggak dapat buntung, Pak. Nah, itu judi, Pak. Ya. Itu anak-anak sudah dilatih judi di kampung-kampung, itu nggak boleh. Ya. Nah, kalau arisan itu kan meskipun diundi, tapi kan mereka tidak mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan dan bisa menghilang sesuatunya. Yang dipertaruhkan kan tidak. Orang membayarnya sama, nanti dapatnya juga sama. Dan semua orang pasti dapat. Maka bukan judi. Ya, itu hanya menentukan giliran siapa yang dapat lebih dahulu. Yang penting jangan ada unsur haram dalam arisan. Meskipun nanti arisan penjelasannya panjang ya. Nanti satu pertemuan bisa masalah arisan sendiri, Pak. Ini tentang jam'iyah al-muwaddafin atau al-qard at-ta'awun. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana dengan PNS ya? Ustadz, apakah PNS itu pekerjaannya boleh? Boleh. Bapak saya juga PNS, Pak ya. Bapak saya juga PNS ya. Dosen di Universitas Islam Negeri Yogyakarta ya. Nah, PNS selama pekerjaannya itu halal, maka halal gajinya. Paham? Ada yang bertanya, Ustadz, kan pemerintah dapat sumber dana dari pajak judi, pajak ini, pajak macam-macam. Ustadz, gimana Ustadz? Maka yang dosa mereka kalau memasukkan harta haram ke dalam orang atas pekerjaan dia. Nah, maka ini mudah-mudahan di luar negeri ya, di Indonesia nggak ada ya. Nah, maka yang penting pekerjaan kita itu halal, maka halal. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan gaji yang masuk ke bank konvensional, kan begitu? Betul ya? Kan masuk BRI kan? Bank Ribawi Indonesia. Ya. Nah, para ulama sepakat, paham ya? Para ulama sepakat, jumhur ulama ya. Meskipun ada di YouTube itu muncul yang kemudian memberikan syubhat ke masyarakat, bahwa bank itu yang kita tidak menghukumi banknya, tapi praktek yang dilakukan bank konvensional itu jumhur ulama sepakat tahun 1968, tahun 1972 di Pakistan, tahun 1981 di Jeddah, kemudian tahun 1982 di Riyadh, kemudian tahun 2003 di Indonesia. Seluruh ulama ijma' sepakat, baik Rabithah Alam Al-Islamiyah, fatwa MUI, fatwa ulama-ulama Al-Azhar, fatwa ulama-ulama yang lain, mayoritas semua sepakat. Bahkan AOIV, Pak. AOIV itu perkumpulan 300 ahli ekonomi Islam internasional, profesor-profesor, doktor-doktor, ahli ekonomi Islam sepakat semuanya bahwa bunga bank itu adalah haram, Pak. Karena itu adalah riba. Meskipun ada ustadz doktor lulusan sebuah universitas menurunkan, banyakkan ulama membolehkan dengan dasar begini. Saya tidak tahu dasar beliau dapat dari mana ya. Nanti bisa diadu datanya. Tapi yang jelas begini. Bagaimana jika gaji PNS itu masuk ke sana? Pertama, memang dalam Islam itu membantu praktek haram, hukumnya haram, Pak. Ma'adda ilal haram fahuwa haram. Tindakan kita yang membantu praktek haram, maka perbuatan kita pun juga haram. Nah, sekarang gaji PNS itu masuk ke lembaga ribawi, Pak. Itu keadaan yang tidak bisa kita pilih dan hindari, betul atau tidak? Ya. Maka para ulama sepakat itu darurat, Pak, paham? Sehingga dibolehkan. Cuman jangan kemudian uang gaji masuk itu dibiarkan mengendap di sana, paham? Karena kalau mengendapkan gajinya di sana, itu sama saja kata para ulama, modali para pelaku riba untuk melakukan praktek riba. Maka dosanya kita ikut mendapatkan. Maka setelah gaji masuk wajib diambil, pindahkan ke bank syariah atau ngisor bantal apa titip ke bojone, Pak. Nah, insya Allah lebih aman. Ya. Nah, itu kalau pengen aman, Pak ya.
Tapi kalau dibiarkan di lembaga ribawi, maka perbuatan dia sama saja mendukung praktek riba. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan ya tentang keterlibatan ya. Rasul kan mengatakan lu'inatul khamru alal asrah. Khamr itu dilaknat pada 10 perkara, Pak. Apa? Yang memerasnya, yang meminta diperaskan, yang mengantarkannya, yang minta diantarkan, yang menjualnya, yang membelinya, yang meminumnya, yang menuangkannya, khamrnya itu sendiri dan keluarga yang menikmati hasilnya, maka semuanya dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita membiarkan uang kita dipakai untuk modal kerja riba. Kita ikut menanggung dosanya. Maka kita ambil uang masuk hari ini, mungkin besoknya diambil atau hari ini diambil, pindahkan ke bank syariah. Ustadz, bank syariah ternyata prakteknya banyak juga yang salah. Cari yang paling syariah. Kalau masih salah juga Ustadz, dosanya mereka bukan kita, paham? Karena mereka sudah memproklamirkan dirinya sesuai dengan akad syariah. Selesai, Pak. Karena kita kalau nggak pakai bank hari ini kan agak susah, Pak, ya atau tidak? Karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya kita berdoa mudah-mudahan bank syariah kedepannya lebih baik. Ya. Demikian. Ada yang lain? Ya. Monggo silakan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mau sekolah, Nggih. itu ada sudah untuk misalnya nyogok. Iya. Sampai mau kerja aja masih suka nyogok. Nah, bagaimana ketika kita mau belajar aja sudah nyogok, ketika nanti kita setelah selesai belajar kita punya keluarga, apakah keluarga kita itu juga diberi makan dengan uang haram dari atau karena dari awalnya dia Nyogok, Pak. masuk aja nyogok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para ulama sejauh yang tahu menjelaskan, maka praktek haramnya adalah nyogoknya, Pak. Yang kedua, mendolimi orang-orang yang dia singkirkan. Ya. Seharusnya mungkin dia tidak menang, tidak masuk, tapi nyogok sehingga dia menang. Padahal orang yang ujian betulan itu nggak menang, Pak. Gara-gara kita nyogok. Maka nanti orang-orang yang tersingkirkan oleh diri kita nanti akan menuntut di akhirat, Pak. Ya Allah, saya dulu kalah gara-gara dia nyogok. Nah, maka dia akan menuntut nanti. Nah, nanti urusannya Allah nanti di akhirat. Cuman ketika kita kerja dengan ijazah hasil nyogok, apa-apa hasil nyogok, apakah gaji yang kita terima haram? Sejauh yang saya tahu ulama tetap mengatakan selama pekerjaannya halal maka halal. Hanya saja pekerjaan dia yang dapat dari nyogok itu yang haram. Maka dia banyak mendoakan orang-orang yang dia singkirkan, ya Allah ampunilah mereka telah saya singkirkan, didoakan kebaikan dan kita bertaubat kepada Allah karena sudah terlanjur. Saya pernah, Pak, ada seorang pejabat ya, itu menyampaikan kepada saya begini, bahkan dia bawa handphone, Ustadz saya bawa 9 orang Ustadz untuk memasukkan sebuah instansi. Satu orang ini Ustadz biayanya 1M, Pak. Jadi nyogoknya itu 1M biayanya. Satu orang itu, saya tidak sebutkan jabatannya, 1M. Nah, ini ada 9 orang saya bawa, tapi uang 1M itu bukan untuk saya Ustaz, tapi untuk si fulan, sekian, saya dapat sekian. Nah, apakah pekerjaan saya haram? Saya sampaikan haram. Kenapa? Saya jelaskan secara detail. Alhamdulillah kemudian mereka mengatakan, ya sudah Ustaz, saya batalkan semuanya. Itu langsung dibatalkan pada saat itu pula. 9 orang yang siap dengan dana 1M setiap masing-masing untuk bisa menduduki satu jabatan, kemudian dia batalkan semuanya. Ya. Dia waktu itu yang beritahu istrinya, Mas, ngono kuwi haram. Apa iya wong yo ngono kuwi kan begitu. Akhirnya kemudian diberitahu sama istrinya, wis ora percaya kowe teko pengajian di tempat pengajian ustadz saya, kata istrinya. Kemudian dibawa suaminya, akhirnya datang ke situ kemudian langsung bertanya. Dia duduk paling depan. Setelah selesai dia kemudian bertanya. Lalu kemudian, ya sudah Ustadz, mungkin belum rezeki saya. Insya Allah Allah akan ganti yang jauh lebih baik ya. Wallahu ta'ala alam. Karena mungkin sudah asar. Demikian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Marilah dengarkan adzan dulu atau doa dulu. Ini adanya adzan apa ini? Oh, HP bukan ya. Sepikir ya, marilah kita bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.